Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajami wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'ul ulumi wal hikami amma ba'd. Pertama-tama marilah kita ucapkan tahmid dan tasyakur atas kehadirat Allah yang mana telah memberikan kesempatan saya di sini untuk kembali menjelaskan mengenai rancangan penelitian yang telah saya susun sebelumnya. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para segenap sahabat dan keluarganya yang setia memegang teguh ajaran-ajarannya. Langsung saja perkenalkan, nama saya di sini Mansyur Saputra. Saya mahasiswa program studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dengan NIM 2010103025. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rancangan penelitian saya yang berjudul Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Tindak Pidana Pelemparan Batu di Jalan Tol. Adapun latar belakang dari penelitian ini negara Republik Indonesia itu merupakan negara hukum, jadi tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Pernyataan ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa di Indonesia hukum itu dijadikan sebagai pelindung bagi warganya. Artinya segala sesuatu telah diatur oleh suatu aturan perundang-undangan. Jadi warga atau masyarakat tidak bisa berbuat sewenang-wenang melakukan tindakan kejahatan. Namun dengan adanya pernyataan tersebut bukan berarti seseorang tidak akan melakukan suatu kejahatan yang merugikan orang lain, karena pada dasarnya tidak semua manusia itu diciptakan dengan hati dan pikiran yang sama. Berbagai bentuk dari tindak pidana yang timbul di dalam masyarakat dirumuskan dan diatur di dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana buku kedua yang memuat tentang kejahatan serta ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHP. Dalam hukum pidana positif yang dapat dikenai hukuman hanyalah tindakan-tindakan yang telah diatur dengan tegas dan dinyatakan dapat dikenai hukuman oleh undang-undang. Demikian pula dalam syariat Islam, sebelum diberlakukan aturan dan ketentuan hukum terhadap suatu persoalan, terlebih dahulu diungkapkan oleh Al-Quran ataupun hadis Nabi yang sekaligus menjadi sumber hukum bagi umat Islam. Adapun hukum pidana sebagai aturan dalam rangka melindungi dan menjaga ketertiban di masyarakat, diharapkan mampu untuk mengatasi berbagai tindakan pidana. Tindak pidana terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Bahkan pelaku semakin berani dalam bertindak terhadap korbannya. Peningkatan jumlah penduduk Indonesia yang sangat pesat telah mengakibatkan peningkatan pembangunan segala bidang. Keadaan ini mendorong perlunya peningkatan infrastruktur transportasi untuk memindahkan suatu barang atau orang dari tempat yang satu ke tempat yang lain dengan efisien.
tentunya. Sebagai jawabannya itu adalah infrastruktur jalan tol. Jadi jalan tol itu adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar. Penyelenggaraan jalan tol itu dimaksudkan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta keseimbangan dalam pengembangan wilayah dengan membina jaringan jalan yang dananya berasal dari penggunaan jalan. Nah, penyelenggaraan jalan tol itu bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan jalan, pelayanan jasa distribusi guna menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi terutama di wilayah yang sudah tinggi tingkat perkembangannya. Namun seiring perkembangannya pembangunan serta perkembangan ekonomi terhadap kemajuan di berbagai bidang ekonomi, perdagangan, industri dan teknologi maupun pembangunan infrastruktur di daerah-daerah itu memunculkan masalah-masalah baru bagi pemerintah maupun masyarakat umum, khususnya masalah perlindungan hukum di bidang pembangunan sarana dan prasarana pemerintah itu sendiri. Salah satunya keamanan saat berkendara di jalan tol. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2005 tentang jalan tol dijelaskan dalam pasal 5 ayat 1 bahwa jalan tol mempunyai tingkat pelayanan keamanan dan kenyamanan yang lebih tinggi dari jalan umum yang ada dan dapat melayani arus lalu lintas jarak jauh dengan mobilitas tinggi. Nah, dengan kata lain bahwa tingkat keamanan di jalan tol lebih ketat dibandingkan jalan umum serta diberikan pengamanan lebih oleh pihak keamanan guna menjamin keamanan dan keselamatan pengguna jalan tol. Tapi pada kenyataannya terdapat pengguna jalan tol yang tidak merasakan keuntungannya, sedangkan pengguna jalan tersebut telah membayar biaya yang telah ditetapkan. Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP dan penjelasan di atas bahwa pelemparan batu di jalan tol merupakan bentuk pelanggaran tindak pidana yang mana pelakunya akan dikenakan sanksi. Dari itulah dapat dikatakan bahwa hukum pelemparan batu di jalan tol adalah dilarang atau tidak diperkenankan. Akan tetapi jika masih ada anggota masyarakat yang melakukan hal itu, maka secara otomatis akan mendapatkan hukuman karena perbuatannya telah melanggar hukum negara yang harus diberikan hukuman atau sanksi. Hukum pidana di Indonesia telah mengatur sanksi terhadap pelaku kekerasan secara bersama-sama dimuat dalam buku 2 tentang kejahatan bab 5 ini kejahatan terhadap ketertiban umum pasal 170 KUHP. Sedangkan dalam perspektif Islam, istilah tindakan pelemparan batu di jalan tol tidak dinyatakan secara jelas di dalam Al-Quran dan hadis. Namun beberapa istilah dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW sudah mengindikasikan adanya larangan berbuat kejahatan dan kemungkaran. Di antara ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang terkait dengan kejahatan pelemparan batu di jalan tol yaitu dalam Quran surah Al-A'raf ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal itsma wal baghy bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bih sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Artinya, katakanlah Muhammad, Tuhanku hanyalah mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan mengharamkan kamu persekutukan Allah dengan sesuatu sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu.
dan mengharamkan kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui. Sedangkan dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan dari Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah, telah menceritakan kepada kami Al-A'masi dari Syakik dari Abdullah yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak ada seorang pun yang lebih pencemburu daripada Allah, karena itulah dia mengharamkan perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang kelihatan maupun yang tidak nampak, dan tidak ada seorang pun yang lebih suka dipuji daripada Allah. Dari ayat di atas dapat menjelaskan bahwa untuk masalah kejahatan pelemparan batu di jalan tol tidak dinyatakan secara jelas, karena tidak ada ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang telah menyatakan hukuman bagi pelaku pelemparan batu di jalan tol berdasarkan penjelasan di atas. Penulis tertarik menganalisis tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelaku pelemparan batu di jalan tol yang mengakibatkan korban luka, korban nyawa, dan meresahkan masyarakat. Perbuatan tersebut jelas melanggar secara hukum positif maupun hukum pidana Islam. Hal tersebut yang melatar belakangi kami di sini selaku penulis untuk mengangkat topik pembahasan penulisan tersebut. Adapun rumusan masalahnya di sini ini berdasarkan pokok masalah sebagaimana yang telah kami paparkan tadi, dapat dirumuskan beberapa pembahasan. Ini antara lain, yang pertama, bagaimana sanksi bagi pelaku tindak pidana lemparan batu di jalan tol. Yang kedua, bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana pelemparan batu di jalan tol. Adapun tujuan penelitian dari yang telah kami susun ini dari masalah yang dikemukakan tadi, maka tujuannya yang pertama untuk mengetahui bagaimana sanksi bagi pelaku tindak pidana pelemparan batu di jalan tol. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana pelemparan batu di jalan tol. Demikianlah penyampaian penelitian yang telah saya susun di sini, yang berjudul tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana pelemparan batu di jalan tol. Adapun kesalahan, baik kesalahan kata, penyebutan, dan lain-lain, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.